Di Sumatera, hujan deras akhir tahun ini menjadi banjir besar yang membuat semua orang terdiam. Pertanyaannya, apakah ini sekedar bencana alam atau ada campur tangan manusia di baliknya? Gimana jadinya jika dua badai besar bertemu dan memporak-porandakan seluruh peradaban manusia? Daripada kamu asal bunyi, mending kamu tonton dan aku kasih tahu. Tempenya nggak ada, Kak. Banjir bandang yang menerjang 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, kurang lebih per tanggal 8 Desember telah mengakibatkan 3,3 juta warga terdampak. 961 orang meninggal dunia dan 293 jiwa lainnya masih belum ditemukan. Puluhan ribu bangunan seperti sekolah, jembatan, dan rumah-rumah warga telah habis tersapu oleh banjir. Tidak hanya itu, keanekaragaman hayati pun seperti flora dan fauna juga ikut mati dan hancur. Penyebab alami terjadinya banjir ini karena Pulau Sumatera berada di jalur badai siklon tropis yang mana dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini bisa banget loh terkena curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat dan bahkan gak nanggung-nanggung. Indonesia itu bisa mengalami 2 badai siklon tropis. Yang pertama, siklon tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka, dan yang kedua, siklon tropis Koto yang letaknya berada di Laut Tarakan, Kalimantan Utara. Akan tetapi, muncul narasi bahwa banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumatera merupakan akibat dari penggundulan hutan yang terjadi di hulu tangkapan air. Nah, banyak juga nih video amatir warga yang beredar di media sosial, yang mana menjadi bukti kuat dari argumentasi tersebut. Ya, Kementerian Kehutanan sih bisa aja bilang kalau kayu-kayu yang terbawa oleh air banjir itu merupakan kayu-kayu yang sudah lapuk dan sudah lama. Namun tetap aja, bencana ini melanda akibat kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun dan nyaris dibiarkan oleh negara. Hingga akhirnya, kerusakan ini menjadi bom waktu yang begitu dahsyat. Sayangnya, yang sering terjadi justru pemerintah baru sibuk setelah bencana datang. Padahal, rakyat butuh tindakan sebelum air naik, bukan setelah semuanya hancur. Di tengah bencana, ada satu hal yang selalu muncul, yaitu solidaritas. Begitu berita banjir di Sumatera meluas, banyak masyarakat dari daerah lain datang untuk membantu. Relawan ada yang memberikan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Tidak hanya itu, ada yang mendirikan dapur umum, ada yang menggalang dana di media sosial, bahkan komunitas kecil pun jauh-jauh ikut untuk membantu. Kementerian Sosial telah memberikan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat senilai 19 miliar rupiah. Pemerintah daerah bersama BNPB dan BPBD telah mengirimkan perahu karet, tim evakuasi, tenda besar, serta alat-alat berat untuk membuka akses yang sempat terputus. Sementara itu, organisasi sosial telah mendirikan ruang ramah anak, memberikan layanan kesehatan gratis, hingga memberikan paket kebersihan. Bantuan itu kini menjadi nafas baru bagi masyarakat terdampak yang telah kehilangan harta bendanya. Kita bangga bikin jalan tol, gedung tinggi, dan kawasan industri. Tapi, apakah kita juga bangga ketika kita bisa menjaga sungai, hutan, dan daerah resapan air? Banjir Sumatera 2025 bukan hanya sekedar bencana alam, tapi juga menjadi alarm keras. Dan kita nggak bisa lagi menganggap banjir sebagai hal yang biasa datang saat musim hujan. Jadi, menjaga alam sama halnya dengan membangun negeri. Kalau kita cuma fokus di pertumbuhan ekonomi, tapi lupa menjaga lingkungan, terus harta dan benda kita mau dibawa kemana? Buminya aja udah sekarat. Mari kita rawat Indonesia bersama, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe DMC Creativity, dan tunggu konten menarik lainnya. Bye!